Jadi ketika grup band Sukatani itu kemarin menggunakan topeng, dia tidak menunjukkan wajah atau identitasnya, sebenarnya itu untuk menjaga profil dirinya. Karena mereka mengajar di SDIT yang secara aturan itu haram bermusik. Haram dengerin musik, apalagi nyanyi, apalagi cewek nyanyi. Wah, itu aurat. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini lagi rame sekali pembicaraan terkait grup band Sukatani yang lirik lagunya itu cukup kontroversial karena apa-apa bayar ke polisi. Mau bikin SIM, bayar polisi. Ditilang di jalan, bayar polisi. Mau naik moge, bayar polisi. Aduh, aku nggak punya uang. Ya, jujur ya, saya tuh nggak tahu lagu ini sebelumnya gitu ya. Baru tahu setelah ada kasus dan kemudian dipermasalahkan sama polisi. Sama Polda Jateng gitu. Karena grup band Sukatani ini dipanggil sama Polda Jateng dan kemudian diminta untuk menyampaikan klarifikasi tanpa topeng yang biasa mereka gunakan ketika manggung. Dan ini kemudian diprotes oleh banyak orang, artis, influencer, protes kenapa pihak kepolisian ini bertindak seperti ini. Kenapa orang yang sebelumnya itu nyanyi di panggung pakai topeng harus melepas topengnya gitu. Padahal sudah sangat identik sekali dengan mereka. Ini kan merusak gitu ya. Ini kan berlebihan. Banyak orang protes. Dari situ saya baru tahu, oh ada grup band Sukatani. Sukatani gitu. Mungkin nanti mereka kalau bikin grup band lagi namanya Sukanelayan. Ya karena mungkin banyak orang yang juga seperti saya yang juga nggak ngerti, nggak tahu lirik lagunya, nggak ngerti lagu ini, dan kemudian baru tahu setelah dipermasalahkan atau menjadi isu gitu. Dan gara-gara tindakan Polda Jateng yang cukup cukup berlebihan ini, itu kemudian Polda Jateng akhirnya diperiksa oleh Propam. Gara-gara dia memanggil grup band Sukatani, ini Polda Jateng diperiksa sama Propam. Karena kemudian menimbulkan kegaduhan yang seandainya mereka tidak memanggil, tidak meminta grup Sukatani ini mengklarifikasi gitu ya, mungkin lagunya tidak akan seviral sekarang. Ini semua orang sekarang jadi tahu nih gara-gara Polda Jateng. Sekarang orang jadi pengen nyanyi juga tuh. Meskipun lagunya kemudian diblokir, katanya sudah dihapus dari semua platform sosial media, tapi orang jadi mencari tahu tuh. Karena rekam jejak digital kan masih banyak gitu. Dan orang-orang jadi menyanyikan itu gara-gara dilarang. Padahal seandainya nggak dilarang, nggak ada klarifikasi, nggak ada pemanggilan, mungkin nggak akan setenar atau seviral sekarang gitu. Ini memang fatal sekali nih Polda Jateng gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat liriknya gitu ya, kita dengarkan, itu nggak ada yang salah sebenarnya, nggak ada masalah. Sudut pandang kita lah yang kemudian menilai itu sebagai sebuah masalah. Kalau kita mau menilai secara objektif, benar semua gitu. Mau bikin SIM, bayar polisi, ya harus bayar gitu. Kalau nggak bayar ya gimana? Salah. Justru yang nggak bayar itu yang salah. Ditilang misalkan, harus bayar, ya harus bayar. Ditilang kok nggak bayar. Jadi, bayar itu bukan kesalahan gitu ya. Kita juga bayar tukang parkir, bayar guru gitu ya. Kita bayar. Nggak ada yang salah dengan bayar. Yang salah itu nyogok atau nyuap. Nah, itu salah tuh. Jadi kalau bayar SIM, perpanjang STNK, emang bayar gitu. Kalau nggak bayar justru yang salah. Dan setahu saya itu semuanya sudah diatur secara undang-undang, memang sudah ada gitu. Misalkan ada kelompok moge, mau touring, ya harus bayar pelayanan kepada pihak kepolisian gitu ya. Kalau ada polisi yang mengawal, ya harus bayar dong. Untuk SIM, pembuatan SIM ya harus bayar gitu. Ya gimana emang aturannya harus bayar, bukan gratis gitu kan. Tapi ya oke lah, itu kesalahan atau blunder dari pihak Polda Jawa Tengah, dan itu tidak terlalu menarik bagi saya karena ya sebenarnya secara isu ini nggak perlu kemudian dipermasalahkan. Yang menarik perhatian saya justru respon dari pihak sekolahnya. Yang ajaib ternyata gitu ya. Karena vokalis Sukatani yang mbak-mbak perempuan itu ternyata dia adalah
guru di SDIT. Jadi dia ini adalah guru SD yang kemudian setelah wajahnya viral di mana-mana karena dia tidak pakai topeng, itu kemudian dia dipecat dari sekolahnya karena dia adalah guru awalnya gitu ya. Jadi banyak orang kemudian menyayangkan kenapa guru yang seperti vokalis band Sukatani ini kemudian dipecat gitu. Apa alasannya gitu. Masa ngeritik polisi sampai dipecat sama SD gitu kan. Ini apa hubungannya, apa urusannya gitu. Dan setelah rame soal isu pemecatan, soal cerita pemecatan ini, pihak dari sekolah SDIT itu kemudian mengklarifikasi dan membenarkan gitu ya, bahwa memang dipecat, memang diberhentikan dengan alasan melanggar syariat Islam. Semua orang jadi bingung, apanya yang melanggar syariat gitu kan. Masa nyanyi pakai topeng dianggap melanggar syariat? Memang sih Sukatani itu tulisannya pakai tulisan Arab gitu ya, tapi kan nggak apa-apa setahu kita gitu. Banyak orang bingung nih, masa ngeritik polisi ada hubungannya sama syariat Islam? Sampai ada temen nanya, ada nggak ya aturan yang tidak boleh ngeritik polisi dalam ajaran agama Islam? Tambah jauh. Jadi sekarang banyak orang jadi bingung, ini syariat mana nih? Kok bisa? Kok bisa ngeritik polisi melanggar syariat? Ya gini. Memang banyak yang salah paham, tapi saya tahu betul gitu karena saya pernah mengajar di SDIT. Jadi mungkin buat yang belum tahu, SDIT ini ya sekolah dasar, tapi IT-nya tuh Islam Terpadu. Jadi setahu saya ini memang jaringan-jaringan orang-orang yang dulu kuliahnya di Mesir gitu ya, yang kelompok pemahamannya itu kelompok Ikhwanul Muslimin gitu ya, yang membangun jaringan SDIT dengan ya aturan-aturan, keyakinan, doktrin-doktrin yang mereka yakini dan itu berbeda sama sekali dengan NU dan Muhammadiyah. Tapi SDIT ini banyak di mana-mana dan memang menjadi sekolah yang harga biaya masuknya sangat mahal, biaya bulanannya sangat mahal, dan memang gaji gurunya tuh ya luar biasa mahal juga gitu ya. Dan saya pernah dulu menjadi guru atau pembimbing di sekolah SDIT di Indonesia gitu ya. Dan saya tahu betul kenapa kemudian grup band Sukatani ini dianggap melanggar syariat, karena dalam keyakinan ajaran mereka, kelompok SDIT ini, itu bernyanyi itu haram, musik itu haram. Karena saya dulu juga pernah gitu ya. Ya saya kan kalau di pesantren dulu itu punya saya mengelola kayak alat-alat band, alat-alat musik gitu ya. Dan kemudian ya ikut dengerin mereka main atau ya nonton atau ikut main juga kadang-kadang gitu. Dan ketika saya dulu ngajar di SDIT, di sebuah sekolah SDIT, itu ada nggak jauh dari sekolah itu, ada sekitar 2 km lah, ada studio yang kemudian saya dengan teman-teman yang sama-sama ngajar di situ, itu main band gitu ya, main asal-asalan lah, yang penting ya kangen gitu kan, main asal-asalan aja gitu. Dan ternyata ketahuan tuh entah sama siapa lah gitu ya. Kemudian ada yang lapor bahwa wah tadi Alif itu main band atau ke studio main musik gitu ya. Dan dari situ kemudian saya ditegur. Dari sini saya kemudian jadi tahu betul bahwa di kelompok sekolah SDIT itu memang haram sekali untuk bermain musik gitu. Jadi ketika grup band Sukatani itu kemarin menggunakan topeng, dia tidak menunjukkan wajah atau identitasnya, sebenarnya itu untuk menjaga profil dirinya, karena mereka mengajar di SDIT yang secara aturan itu haram bermusik, haram dengerin musik, apalagi nyanyi, apalagi cewek nyanyi. Wah, itu aurat. Menurut keyakinan mereka, itu aurat. Wah, itu berdosa sekali lah gitu. Jadi, itu sesuai dengan pengalaman saya dan ya memang sulit untuk dipahami, tapi kenyataannya memang seperti itu. Jadi, kenapa grup band Sukatani atau vokalis Sukatani ini dianggap melanggar syariat? Sebenarnya bukan syariat Islam, tapi syariat yang diyakini oleh orang-orang atau kelompok yayasan SDIT.
SDIT di semua kota, semua daerah itu sama lah. Bahwa mereka punya pemahaman yang seperti itu, yang namanya band atau dengerin musik itu haram, apalagi sampai nyanyi haram, apalagi cewek haram, tambah haram gitu. Jadi yang dimaksud melanggar syariat ya itu soal nyanyinya gitu. Jadi ya ini kesalahan pihak Polda Jawa Tengah gitu. Seandainya Sukatani ini tetap masih pakai topeng, dia tidak dimintai klarifikasi, mungkin sampai sekarang dia masih bisa tetap jadi guru SD gitu. Tapi karena udah dibuka wajahnya, sudah viral di mana-mana dan diketahui bahwa oh ini ternyata guru SDIT gitu ya, ya itu menjadi tidak bisa diterima oleh pihak yayasan. Karena ini sudah di level ideologi, keyakinan ini gitu. Nggak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi kalau mau ngajar di SDIT udah nggak bisa tuh, harus ngajar di SD yang lain yang tidak ada IT-nya, kira-kira begitulah. Ya semoga ini bisa dipahami dan kemudian menjadi satu pelajaran baru bagi teman-teman, karena memang di negara kita tuh ada banyak cerita-cerita yang unik gitu, termasuk SDIT ini. Wah, saya punya banyak cerita tuh, meskipun dulu cuma ngajar setahun tapi banyak ceritanya nih. Memang terlihat seperti tidak sesuai, tidak seperti yang seharusnya gitu ya, tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai orang Islam yang NU dan Muhammadiyah. Ini agak berbeda gitu ya, agak spesifik. Tapi faktanya kalau kalian lihat hari ini SDIT itu ada di mana-mana. Banyak gitu ya. Sehingga ya kalau nggak percaya silahkan cek, silahkan tanya ke SDIT di daerah kalian masing-masing. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.